Dimas Olerama di channel YouTube aku, guys. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku mau memperkenalkan kalian dengan kakak tingkat aku nih. Perkenalkan diri dulu, Kak. Ya, halo teman-teman. Nama aku Desi Wulantita Sari Damanik. Aku dulu pernah menempuh pendidikan S1 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan tari tahun 2014 dan tamat itu tahun 2018. Dan sekarang aku lagi menempuh pendidikan S2 atau magister di Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2019. Dan ini lagi proses tesis. Doain ya. Wow, gila keren banget guys. S2 guys, tesis. Tuh, semangat ya kakak tesisnya. Nah, jadi di video kali ini guys, kita mau memberikan informasi buat kalian semua atau kakak tingkat atau yang sebaya sama aku atau adik-adik kelas aku yang ingin melanjutkan S2 pasca sarjana ISI Jogja nih. Kita mau sharing-sharing, berbagi pengalaman. Semoga ini dapat memberikan informasi ya buat kalian yang sedang membutuhkan ya kak ya. Nah, jadi sebelum kalian nonton kelanjutan video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oh ya, jangan lupa di share juga. Share ya buat teman-teman yang membutuhkan ya guys ya. Nah, jadi kita mau Q&A ngebahas soal apapun itu, mungkin dari tesnya, proses pendaftarannya, syarat bahan, terus juga nanti gimana sih kuliah di Pascasarjana ISI Yogyakarta. Itu pasca tuh lokasinya di mana kak? Alamatnya ada di Jalan Surya Diningrat nomor 8, Kecamatan Menteri-Jeron. Kalian bisa lihat di Google Map kok. Nah, gitu ya guys. Langsung saja guys. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana sih pengalaman kakak ketika kakak mau masuk Pascasarjana S2 di Yogyakarta? Iya. Wih, boleh sharing dong. Oke, jadi waktu S1 itu kan aku tamat tahun 2018 dan basic aku itu penciptaan tari, penciptaan seni. Nah, penciptaan terus aku tuh pengen ngelanjutin tapi gimana ya, aku pengen mendapatkan sesuatu yang beda gitu. Jadi kayak aku ngambil keputusan untuk ngambil pengkajian dan masuk daftar di Pasca itu tahun 2019. Nah, emang nggak mudah sih, jadi dari base kita penciptaan terus kita ngambil ke pengkajian itu emang nggak mudah, tapi aku pengen berpikir kritis gitu loh, maksudnya aku kayak kurang berpikir gitu. Nah, jadi aku ngambil pengkajian tahun 2019. Berarti lebih memaksimalkan ke teoritisnya ya kak ya? Iya. Kalau untuk karya sih udah cukup lah ya di S1 ya? Ya, aku rasa gitu. Sekarang butuh kepemikiran yang lebih logis, kritis, dan sebagainya. Oke. Jadi kakak dulu persyaratan bahan yang harus disiapkan itu untuk bisa kuliah S2 Pascasarjana ISI Jogja itu apa aja kak? Kuy, ceritain. Ya, tentunya itu ini ya persyaratan pada umumnya ya aku masuk kuliah. Jadi kayak KTP, KK, akta gitu. Terus Fotokopi ya? ya, fotokopi. Terus jangan lupa itu sertifikat tes TOEFL dan TPA. Nah, kemudian kayak sertifikat kita selama S1 itu kita kayak ngikutin seminar atau lomba apa, piagam-piagam gitu. Piagam tari ya? Iya, jadi itu sangat dibutuhkan untuk pendaftaran masuk S2. Berarti itu bisa jadi poin plus juga ya kak ya, piagamnya itu? Iya, itu malah pertimbangan. Selain itu ada lagi nggak? Untuk persyaratan tertulisnya ya cuma itu Piagam. Kalau tes praktek, wawancara gitu? Untuk tes praktek nggak ada, tapi wawancara ada setelah persyaratan yang tadi dokumen-dokumen tadi itu terpenuhi. Udah lulus gitu ya? Iya, yang dinyatakan lulus baru bisa tahap 2. Iya, wawancara. Nah, itu kemarin kakak secara daring apa luring? Apakah kampus langsung? Kemarin tuh kan aku wawancaranya aku kan tahun 2019 dan itu tuh belum ada corona ya, sebelum corona guys. Iya, jadinya aku tuh wawancara itu secara langsung pasca sarjana ya? Iya, langsung di depan dosennya. Kalau dokumen dikumpul langsung? Kalau dokumen juga dikumpul langsung. Aku antar ke
ke kampus langsung. Tapi bisa juga kalian kirim, misalnya kalian jauh kan bisa kirim lewat pos atau apa. Nah, jadi Kak, yang paling penting itu, maksudnya yang paling diutamakan, yang paling dipertimbangkan kita syarat-syaratnya itu tuh apa sih? Apa TOEFL yang pertama, apa memang dari nilai-nilai ijazah dokumen yang S1-nya atau gimana tuh Kak? Nilai transkrip juga itu jadi pertimbangan juga. Misalnya ya nilainya mungkin harus 3 ke atas? ya 3 ke atas gitu. 3 ke atas ya guys, 3 ke atas. Terus Transkrip. TOEFL itu aja ya? itu bisa minimal 450, TPA Minimal. 450 atau 400 gitu, aku lupa, pokoknya ya sekitar segitu. Oke Kak, lanjut ya. Jadi Kak, goalsnya itu ya, tamat nih kuliah S2 pasca sarjana ISI Jogja. Prospek kedepannya kerjanya itu lebih mengarah ke apa? Ya sebenarnya S2 itu lebih apa ya, luas, kita mau jadi apa. Jadi kayak misalnya jadi dosen, bisa kalian kerja di kedinasan, kerja di kementerian, atau jadi guru, kepala sekolah, kalian juga bisa. Nah, atau buka usaha sendiri, dan itu lebih bisa gitu. Nah, kalau aku pribadi, kenapa sih alasanku masuk S2 gitu kan, karena aku emang pengen jadi dosen gitu. Atau Berarti tujuannya ke sana ya Kak? iya, atau ya kalau enggak ya dikerja di kementerian kayak gitu, atau kedinasan, dinas budaya kayak gitu, dinas pariwisata yang membutuhkan lulusan S2. Oke, Kak, lanjut Kak ya. Nah Kak, kalau di S1 itu kan ada jalur tesnya itu SNSB mandiri ya kan. Nah, Iya. kalau di pasca S2 sarjana ISI Jogja itu gimana jalur-jalurnya, apa aja? Iya, jadi di pasca sarjana itu ada jalur reguler kayak mandiri tadi. Dan Mandiri, itu kita biaya mandiri gitu. Semuanya sendiri gitu lah ya. 100%. Dan yang kedua itu ada biaya apa? Jalur LPDP. Dan itu kan emang jalurnya beasiswa untuk perguruan tinggi negeri program magister gitu. Kakak Dan kemarin program- yang mana nih? Aku kemarin yang mandiri gitu. Mandiri. Karena emang mungkin yang udah pernah coba LPDP mungkin tahu ya betapa sulitnya berkas-berkas LPDP itu. Jadi aku kayak udahlah ngambil mandiri aja gitu, daripada ngurus yang banyak, harus ada sertifikat IELTS Wah, atau ini ya, TOEFL. passing grade-nya tinggi Iya, ya. lebih, Terus gitu. juga saingannya banyak ya, peluangnya Iya. susah. Jadi yang mandiri ya Kak ya? Iya. Terus Kakak kan tesnya kemarin ada yang tadi bilangnya apa? TPA. Tes TPA. Tes TPA, tes pengetahuan akademik. Iya. Nah, itu di mana tesnya? Itu aku tesnya karena aku emang posisinya lagi di Jogja, jadi aku tesnya di Universitas Gadjah Mada di UGM. Nah, itu jadi Soalnya lebih ke seperti apa gitu? TPA itu gimana ya? Ya matematika ada, bahasa Inggris ada, dan lebih gimana kita melogikakan soal-soal pertanyaan-pertanyaan itu gitu. berarti- Jadi kayak melihat psikologis kita juga dari pertanyaan itu. Jadi kita bisa dibaca ini orangnya seperti apa sih kayak gitu dari soal-soal TPA itu. Oke Kak, lanjut ya Kak. Di pasca S2 itu jurusannya apa aja? Di pasca S2 ISI itu ada penciptaan seni, pengkajian seni, sama tata kelola seni. 3 ya? 3 jurusan. Kakak yang Yang pengkajian seni. UKT-nya berapa tuh Kak per semester? Angkatan aku UKT masih 6 juta, tapi kalau sekarang itu dengar-dengar udah naik 1 juta kalau nggak salah. Berarti Ya. 7 ya? Iya. Wow, gila ya guys ya. Demi S2 aja UKT tambah naik jadi 7. S1 kemarin kita Kakak berapa? Aku S1 2.200.000. Sama berarti ya guys ya. Tapi isi termasuk paling murah ya Iya. UKT-nya Iya. untuk S2. Berapa tahun tuh Kak S2? S2 itu cuma 2 tahun dan 4 semester. Nah itu kalau misal kalian tepat waktu loh. Kebanyakan tepat waktu nggak sih tuh? Enggak juga. Enggak juga ya, karena pusing kan tesis Iya. cuy. S1 aja deh pusing cuy. Terus yang dipelajari apa aja tuh di pengkajian? Di pengkajian itu karena ya
kayak pengantar kebudayaan, terus sosiologi, antropologi, ya sama kayak satu lah ya. Terus Teori lah ya. Iya, Semua metode teori. penelitian, teori semua. Nggak ada yang praktek. Nah, kemarin itu ada mata kuliah pilihan kayak koreografi lingkungan. Cuma itu. Nah iya, itu kayak kita dibebaskan untuk berekspresi melalui jurusan masing-masing. Kayak misalnya aku tari, aku bebasin gimana sih antara tari dan lingkungan kayak gitu. Aku disuruh mengekspresikan gitu. Tapi di satu kelas itu nggak cuma tari doang, emang satu kelas itu ada musik, seni rupa, dan semua jurusan seni ada gitu. Berarti itu bedanya kayak S1 sama S2. Iya. Di S2 itu kita tuh satu kelas tuh udah dari berbagai jurusan gabung jadi satu kelas. Berapa satu kelas? Satu kelas 20 apa ya? Berarti dikit ya guys ya. Memang peminat S2 itu dikit. Berbicara soal biaya. Nah, jadi biaya-biaya apa aja yang udah kakak keluarin ya, kebutuhannya dan pengeluarannya di pasca. Mungkin dari mulai awal masuk mungkin kan berapa gitu, gedenya seberapa? Ya, jadi awal pendaftaran itu aku daftar 300.000. Kemudian waktu dinyatakan diterima, udah tes dokumen, udah tes wawancara. Nah, itu aku bayar uang semester itu 6 juta. Dan karena kita akan melakukan kayak ospek kayak gitu, kayak masa orientasi siswa itu aku bayar 1.900.000, dan itu kita dapat pedoman kuliah, terus kita ngadain mosnya itu kayak di hotel, Outbound gitu ya? Iya, outbound kayak gitu. Seru tuh guys, senang. Ya itu dilakuin selama 3 hari. Jadi ya proses pengenalan kita sesama manusia, sesama mahasiswa gitu. Oke kak, pertanyaan selanjutnya aku mau tanya nih, sistem kuliahnya tuh gimana di tempat kakak, di kampusnya? Mungkin ada bedanya sama S1, mungkin dari mahasiswa terhadap dosen terhadap mahasiswanya gimana? Ya karena sebelumnya aku emang kuliah luring ya, jadi kita itu emang dijelasin ini misalnya sosiologi, nah itu di kayak kasih gambaran kuliah ini bicara soal apa sih kayak gitu, mata kuliah ini gitu. Terus kita malah kalau S1 kan kayak masih disuapin ya, ini kalian harus baca ini, Dikasih tahu. ya dikasih tahu, pengertiannya dikasih tahu, dan masih kayak gitu, masih pengantar gitu kan. Tapi kalau di S2 itu kalian harus cari referensi sendiri gitu. Kalian harus sering-sering baca jurnal internasional yang berbahasa Inggris kayak gitu. Nah terus juga ya pokoknya sering-sering baca buku lah kayak gitu. Apalagi kan pengkajian. Nah itu Berarti semuanya lebih ke mandiri lah ya, apa mandiri. iya, dan kita dituntut Tugas-tugasnya juga. untuk cari sendiri gitu. Dosen itu hanya beberapa persen aja dari mata kuliah itu. Apa laporan gitu lah ya. Iya, untuk kalau tugas-tugas ya kayak bentuk-bentuk artikel, kayak tesis, skripsi itu kayak ya udah makanan sehari-hari di tugas S2 gitu. Oke, itu ya guys ya.